Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Bahari dari program studi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan membahas terkait cyber security management yang studi kasusnya terkait studi kasus yang akan saya angkat, yaitu studi kasus kebocoran data startup Bukalapak pada tahun 2020. Kasus pada tahun 2020, Bukalapak salah satu startup e-commerce unicorn Indonesia mengalami kebocoran data pengguna. Data dari lebih dari 13 juta pengguna dilaporkan dijual di forum peretas hacker. Sistem yang digunakan pada Bukalapak yaitu sistem berbasis cloud untuk penyimpanan data penggunaan. Yang kedua, aplikasi daring atau mobile dan web app dengan integrasi API dan sistem pembayaran digital. Kelemahan yang ada, tidak adanya inskripsi kuat di beberapa endpoint data pengguna. Yang kedua, autentifikasi dua data atau 2FA belum diterapkan secara menyeluruh. Tidak semua trafik dilindungi dengan sistem deteksi, intrusi atau firewall, aplikasi atau WAF. Ancamannya phishing dan social engineering terhadap karyawan atau owner. Yang kedua, ransomware yang mengenkripsi data pelanggan dan transaksi. Yang ketiga, akses tidak sah ke sistem cloud atau credential stuffing. Selanjutnya, penyalahgunaan API pihak ketiga. Kerentanannya, password lemah dan tidak terenkripsi, tidak adanya pelatihan keamanan untuk staf atau karyawan, tidak ada backup rutin atau sistem pemulihan bencana, yang terakhir sistem dan plugin yang tidak diperbaharui. Selanjutnya dampaknya, kehilangan kepercayaan pelanggan akibat kebocoran data, denda dan tuntutan hukum terkait Undang-Undang ITE dan perlindungan data pribadi, gangguan operasional karena serangan ransomware, dan terakhir kerusakan reputasi merek jangka panjang. Strategi manajemen keamanan cyber untuk UMKM atau startup realistis dan terjangkau. Yang pertama, area proteksi dasar. Strategi gunakan antivirus gratis yang terpercaya dan pastikan sistem diperbarui atau patching. Akses aman, terapkan 2FA untuk akun penting, email, dashboard toko, admin server, gunakan password manager. Selanjutnya, backup data. Strateginya lakukan backup offline dan cloud mingguan menggunakan tools gratis atau Google Drive atau Dropbox versi gratis. Area pelatihan karyawan, berikan pelatihan singkat internal atau webinar gratis soal phishing dan keamanan data. Audit aplikasi, gunakan tools open source seperti OWASP Lab untuk audit aplikasi web sederhana. Kebijakan privasi, strateginya buat kebijakan privasi dan keamanan data pengguna secara singkat namun jelas untuk pelanggan. Monitoring, gunakan layanan monitoring gratis atau semi gratis seperti Uptime, Robot atau untuk WordPress. Tantangan terbesar dan solusi bertahap. Tentang terbesar Tantangan terbesarnya rendahnya kesadaran dan literasi cyber. Banyak pelaku UMKM startup menganggap keamanan cyber sebagai biaya tambahan, bukan investasi, bahkan sering kali tidak tahu risiko apa saja yang mungkin terjadi. Tahapnya kesadaran dasar, aksinya sosialisasi internal dan pelatihan ringan, atau gratis atau kerjasama dengan universitas komunitas digital. Keamanan awal, diterapkan langkah sederhana, update sistem backup to FA dan strong password polisi. Audit sederhana, lakukan self-assessment berbasis checklist keamanan atau banyaknya tersedia online. Integrasi SOP, masukkan keamanan digital dalam SOP kerja, akses data, penyimpanan file, dan penggunaan email. Yang terakhir, evaluasi berkala setiap 3-6 bulan, evaluasi celah keamanan diperbarui sistem sesuai pertumbuhan bisnis. Kesimpulan, UMKM dan startup tidak perlu menunggu besar untuk menerapkan keamanan cyber. Dengan pendekatan yang modular, bertahap, dan terjangkau, mereka tetap bisa melindungi aset digitalnya. Keamanan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kebiasaan dan
dan budaya kerja yang aman. Jika Anda butuh template SOP keamanan cyber untuk UMKM, saya bisa bantu juga. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.